pergerakan timnas kita di semua level itu bagus, Boy. U20 di bawah Indra Safri, U20 di bawah Indra Safri kan lolos ke Cina. Betul. Ya. Ya. Kemudian U23 kemarin di Qatar, Ya. ya kan? Tampil bagus hampir ke Olimpiade. Ya. Ya kan? Lolos semifinal, pencapaian yang luar biasa dalam sejarah kita. Ya. Bulan Januari yang lalu tim senior masuk 16 besar. Ya. Sejak kan? Sebelum kalah lawan Australia. Jadi di semua tingkatan kita oke. Nah, ini nih Bung. Kalau ngelihat statistik dari Jepang ini nih Bung ya. 3 kali menang, 1 kali seri, gol memasukkan 15. Ya. Kita masih ada nggak Bung peluang kita? Karena bagaimanapun kita butuh Elkan. Kita tidak boleh melupakan dia. Terlepas mungkin dia punya kesalahan kemarin yang dikatakan nggak punya nasionalisme. Tapi ingat, dari putaran pertama di kualifikasi Piala Asia juga dia ikut andil luar biasa untuk meloloskan kita kan. Bagus. Di awal-awal juga dia oke. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sahabat Sportify, kita berjumpa lagi di Robola. Dan tetap bersama Bung Roni Pangemanan. Wah, apa kabar Bung Roni? Baik Om Boy. Wah, Ya sehat sekali tapi saya lihat berjumpa Om lagi. Boy ini agak lelah, kelihatan capek nih. Oh iya. Beneran Saya agak dari Gorontalo. Bos. Oh, berapa lama di sana? 3 hari lah. 3 Dari hari. Gorontalo kita Ikut maraton? Iya, Gorontalo half marathon di sana. Wah. Tapi saya juga mampir ke Stadion Persigo Gorontalo. Persigo Gorontalo. Saya lihat stadionnya karena begitu bicara Gorontalo saya langsung ingat Persigo. Ini Bung kalau Ropan. orang Gorontalo nonton ini acara kita ini, wah. Oh iya. Jadi saya Suatu senang kehormatan sekali di buat mereka sana, nih. Karena juga banyak pemain-pemain Indonesia Iya. lahir di sana kan? Iya kan? Bung Iya. Firman Utina. Firman itu. Utina, udah. Asal dari sana, Iya, asal asal dari Manado ya. Iya. Jadi sepak bola di Sulawesi memang luar biasa. Gitu Penggemarnya luar biasa. Jadi bagaimana acaranya gimana, Boy? Bagus. Wah sukses. Berlangsung sukses. 3.000 4.000. Wih, Pelari Gorontalo dan dari 3.000, Jakarta 4.000? hari. Ya, 3.000 sampai 4.000. Half marathon 10 kilo dan 5 kilo. Om Boy ikut Keren 5 lah. kilo. Om Boy ikut 5 Saya ikut kilo. 10 kilo. 10 Saya ikut kilo. 10 kilo. 1 jam 5 menit lumayan lah. Wah, kalau kita Pace cuma 5 6, kilo aja cukup kalau 26. kita. Jadi ya, kalau kita 5 kilo aja cukup ya. Nggak kuat. Tapi yang penting ya sudah merasakan kuliner Gorontalo. Gorontalo, Jadi ya. buat sahabat Sportify di Gorontalo, saya sudah injak. Wah, Gorontalo. terhantu. Karena selama jadi wartawan sepak bola, udah Iya. kemana-mana ke Manado, Makassar. Semua iya udah. Saya belum pernah injak Gorontalo, Bung Betul, Ropan. ya. Padahal dekat kampung Ngana, kan dekat kampung Bung iya, Ropan dekat kan. kita, iya betul. Jadi saya sudah injak Gorontalo. Oke. Kita bicara tentang U17 ya. Kita kasih selamat Selamat dulu dong. buat adik-adik U17, Buat Nova, Arianto. buat Coach Nova, Nova, yang iya. membawa tim ini lolos ke putaran final ya Iya, di Arab Saudi. di Arab Saudi April tahun depan. Iya. Iya. Masih ada waktu, masih banyak PR buat Masih, Coach iya, Nova. betul. Ya kan, Mudah-mudahan. semua penonton juga melihat pertandingan kemarin. Nah, Bung Ropan, Iya. apa yang Anda lihat dari 3 pertandingan kita melawan Kuwait, melawan Mariana Utara. Kepulauan Mariana Utara. dan juga melawan Australia, Bung? Iya, saya pikir memang kita lolos perlu disyukuri ya karena kita clean sheet melawan tuan rumah Kuwait. Kuwait itu lagi berambisi Boy sebagai tuan rumah untuk lolos. Tapi mereka gagal di kandang sendiri. Itu diawali dengan laga lawan Indonesia. Betul. Mereka agak down ketika Jadi kalah. kalah lawan Indonesia Itu memukul mereka. memukul mereka. Memukul sekali mereka. Karena mereka tahu setelah kalah lawan Indonesia kan harapan itu pupus karena yang menunggu mereka Australia. Betul. Dan mereka dihajar juga Iya. 3-1 ya. Kalau mungkin Mariana Utara kepulauan mereka bisa ambil kan, tapi Iya. kayak Australia dan buktinya mereka kalah kan lawan Australia 3-1. Iya. Kalah sama Australia 3-1. Jadi saya pikir ketika kita juga dalam 2 pertandingan melawan Mariana juga nggak kebobolan, nggak 10-0 kita menang, lawan Australia juga kita nggak kebobolan. Jadi kita Berarti kita memasukkan 11 gol, 0 kemasukan. Luar biasa 0-0. Oke. Cuma mungkin ada banyak pertanyaan di pertandingan terakhir lah lawan ini karena ya dua-duanya sudah merasa aman, lolos. Australia juga merasa bukan Indonesia juga. Australia udah merasa aman. Mereka takut juga kalau kalah lawan Indonesia bahaya. Posisi mereka bisa goyah. Oh, Bisa ada hitung-hitungan kan dengan peringkat runner up terbaik. Jadi Australia juga main aman. Mereka pikir mau dibilang apapun, mereka yang penting safe. Draw aja udah cukup sebagai juara grup kan. Indonesia yang jadi runner up. Iya. Dan lolos. Jadi apapun harus dikatakan bahwa kita bersyukur bahwa tim U17 hadir di
Arab Saudi. Dan setelah kita absen pada 2023, kita nggak ngikut. Sekarang kita bisa ikut. Dan pergerakan timnas kita di semua level itu bagus, Boy. U20 di bawah Indra Safri, U20 di bawah Indra Safri kan lolos ke Cina. Betul. Ya. Ya. Kemudian U23 kemarin di Qatar, ya kan? Tampil bagus hampir ke Olimpiade. Ya. Ya kan? Lolos semifinal. Pencapaian yang luar biasa dalam sejarah kita. Ya. Bulan Januari yang lalu tim senior masuk 16 besar. Ya. Sejarah, sebelum kalah lawan Australia. Jadi di semua tingkatan kita oke. Bahkan ketika kita lolos ke putaran ketiga di Piala Dunia, Boy, untuk timnas senior kita itu sudah tidak melalui kualifikasi, langsung lolos ke Piala Asia. Ya. Di Arab. Jadi itu luar biasa. Kalau Vietnam, Thailand, Malaysia harus ikut kualifikasi dulu untuk Piala Asia. Tim senior ya. Tim senior ini ya. Ya. Jadi kita luar biasa, kita akan bicara di semua level dengan keberhasilan U17 kemarin. Jadi melengkapi semua ini. Sehingga yang kita pikirkan sekarang adalah bagaimana menampilkan permainan terbaik saat putaran final di Arab Saudi. Ya. Itu yang Boy bilang tadi, ada PR yang buat Coach Nova. Kita masih melihat passing-passing anak-anak juga masih kurang, transisi permainan juga. Ya, masih kurang, perlu dibenahi lagi, ditingkatkan performa kita. Kemudian dalam hal membuild up serangan juga. Bagaimana ini pekerjaan yang keras, yang berat bagi Nova. Untuk di April ya oke, masih 6 bulan ke depan. Tapi kan tetap harus kuat. Lawan-lawan tidak mudah. Setelah lolos 16 besar, Lawannya gawat nih. 10 juara grup, 5 runner-up terbaik, plus Arab Saudi sebagai tuan rumah, 16. Ya. Dan di pot 1 itu kan kuat. Kita ada di pot 4, Boy. 4 itu Ada Oman, Korea Utara, dan Uni Emirat Arab. Tadinya memang di pot 3, tapi turun ke pot. Ini karena Iran masuk sana. Nah, kita akan calon berhadapan dengan Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan, dan Uzbekistan. Mereka kan di pot 1. Jadi siapapun yang mencabut, pasti salah satu di antara 4 yang saya sebut tadi itu masuk ke grup kita. Kemungkinan lawan Thailand juga, ada Thailand di pot 2. Thailand juara grup. Iya. Dan dia di pot 2. Jadi kalau cabut bisa aja ketemu kita. Vietnam di pot 3. Pot 3. Vietnam bisa juga ketemu kita. Jadi rame nih. Jadi makanya kalau tidak siap seperti Ngoy bilang mesti ada PR buat Nova. Ini harus siap benar-benar meningkatkan fisik pemain kita, cara reading the game dari semua pemainnya harus lebih baik. Memang mereka masih muda-muda kan, tapi itu perlu. Karena lawannya sudah bukan Kepulauan Mariana Utara, bukan Kuwait yang kita masih bisa imbangi. Ini sudah Korsel, Uzbek, Arab Saudi, ya Jepang juara bertahan loh. Terbanyak di antara semua tim untuk U17, 4 kali juara. Jadi memang kalau kita ketemu Jepang, wah, kalau mau lihat Jepang main, oke, Boy. Bagus semua. Jadi itulah saya bilang, kalau bicara U17 kembali ke Nova, kerja keras memang. Sebelum sampai ke April 2025. Betul. Gitu. Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang kita lihat ya. Sahabat Sportify, netizen juga melihat sendiri pertandingan, 3 pertandingan ini. Ya kan? Banyak sekali masukan, kritikan. Itu wajar. Perlu ada koreksi, perlu untuk bisa melihat. Betul. Jangan terlalu kita memuji-muji, tapi kita harus ada koreksi di sini. Kritik terhadap permainan, antar unit permainan dari belakang, tengah ke depan, kan perlu untuk dilihat. Dan pasti Nova tahu, Nova menyadari itu bahwa tim dia masih kurang, makanya untuk meningkatkan ini, kita harus siap, benar-benar siap fokus untuk menghadapi laga selanjutnya di putaran final. Jadi yang sangat kentara dari permainan adik-adik kita ini U17 3 pertandingan itu ya, yang tadi Bung Ropan singgung mengenai transisi, bermain terlalu terburu-buru, melepaskan umpan juga keliru, ya kan, passing-passing yang masih juga lemah, salah, ya kan, juga finishing yang masih lemah. Walaupun kita mencetak 10 gol, tapi ini kan lawannya Mariana. Tapi buktinya kan kita lawan Australia babak pertama babak pertama masih oke, tapi memang itu finishingnya masih kurang. Itu perlu ditingkatkan memang. Kesabaran, kerjasama di depan, dari pemain-pemain kita. Itu yang tergambar. Termasuk melawan Kuwait juga. Makanya ketika kita unggul 1-0, saya pikir ini suatu hal yang luar biasa buat kita. Namun kan pasti Nova dan semua staf kepelatihan akan melihat ini. Kekurangan tim kita di mana dalam 3 pertandingan itu untuk ditingkatkan. Pasti kan video-video harus dipelajari untuk menghadapi level yang lebih tinggi lagi. Putaran final sudah nggak main-main. Sudah nggak main-main kuat. Kalau lihat dari lini per lini, Bung, ya, saya melihat juga kalau kita tidak kebobolan, berhasil memasukkan 11 gol walaupun 10 golnya dari tim yang paling lemah. Ketika kita diserang oleh Kuwait, juga mendapat pressure yang cukup berbahaya juga dari Australia babak pertama. Artinya lini pertahanan kita
yang Bung nilai dengan 3 back sekarang ini itu bagaimana Bung? Cukup kokoh Bung. Ya. Ada Matthew Baker, Betio ya. Putu Apriawan, Putu. dan juga mungkin Muhammad Al-Ghazani atau siapa Al-Ghazani, mungkin ya. yang bisa jadi kedalaman dari Termasuk Nova. saya lihat termasuk kiper juga, Boy. Kiper bagus, Bung, ya? Dava juga oke. Dava oke ya. Dava oke. Postur bagus Bung, postur bagus. Iya. Tapi kehadiran seorang Matthew Baker ini satu hal yang luar biasa. Pengaruhnya bagus dan dia mencetak gol satu-satunya ke gawang Kuwait kan. Ya. Setelah mendapat umpan dari Goli. Ya. Ya, dan dia bisa melakukan dengan baik. Jadi kita beruntung bisa mendapatkan seorang Matthew. Ya, dia tampil bagus. Reading the game dia oke, ya bermain. Ya, dia tidak tampilkan lawan Mariana, tapi ketika lawan Australia juga ditampilkan lagi. Tapi kalau bicara pertahanan, saya pikir oke lah. Ya, tapi kan belum teruji dengan benar. Ya. Untuk tahap selanjutnya, karena kita bilang tadi itu lawan-lawan berikut nggak main-main. Yang levelnya itu di atas Kuwait, ya di atas Mariana semua. Siapapun lawan kita nanti, Boy, semua tuh kuat. Kita akan berhadapan dengan 10 juara grup nantinya. Ya. Itu udah pasti akan masuk di dalam daftar kita. Ya. Waktu lawan Kuwait memang Coach Nova itu memainkan tim terbaik. Yang tadi kita sebutkan tiga back belakang. Lalu flank mereka kan ada Daniel Alfredo sama Fabio Askaryawan. Ya kan, yang Persija yang juga punya throw in bagus itu, Bung. Lalu ada Nazir Alvaro main Persib, Evandra Torastra Bayangkara FC. Dan 3 penyerang ini, saya menyoroti Muhammad Wijatullah, Fadli ya Bung ya? Ya, Sahabi Goli. Sahabi Goli terutama ya. Anak ini keren Bung mainnya. Keren. Lawan Australia, dia pemain nomor punggung. Persija juga Bung. Iya. Persija juga dia. Dan dia hanya mengirim set piece dengan tandukan dari Matthew. Tandukan dari Baker tadi ya. Dan oke saya pikir kalau bisa dengan itu, ya mereka bisa bermain dengan baik. Tapi saya kalau di tengah saya melihat ya semua pemain bagus, tapi ada satu nama yang Evandra Bayangkara ya. Evandra Flores Bayangkara FC Bung. Oke, bermain bagus. Apa yang Bung lihat dari pemain ini? Iya, dia ya kalau bisa dilihat pemain ini bisa ya cepat untuk ketika mengambil bola itu cepat untuk mengalirkan ke depan, punya kecepatan ya. Kalau bicara passing juga sebenarnya oke, walaupun perlu untuk dibenahi, tapi makanya kan dia tidak tergantikan selalu bermain, kecuali mungkin melawan Mariana mungkin dia di istirahat, tapi saya pikir dia main juga. Ya. Nah ini pemain yang bagus Boy, kalau saya lihat di depan. Gelandang-gelandang kita memang oke, tapi itu kan dengan level yang kita bahas tadi, yang di bawah. Ya. Tapi lawan Australia juga dengan level yang tinggi, Evander bermain bagus, menurut saya. Ya. Walaupun passing tetap harus dibenahi. Nah dia punya kecepatan, masih muda ya. Artinya dia juga, di game dia juga jalan anak ini, untuk bisa ke depan. Tinggal bagaimana ketenangan yang perlu untuk dibagi Nova untuk bisa melihat main ini. Jangan buru-buru untuk melepaskan. Iya, Bung. Terlalu buru-buru. Terlalu terburu-buru. Salah pergerakan juga jadi nggak bagus kelihatannya ya, Bung ya. Perlu dikontrol. Dan Nova lebih tahu saya pikir. Sebagai pelatih kan dia lihat. Karena tim kepelatihan yang mencatat. Betul. Kekurangan, kelebihan. Build up, diajarkan build up dari bawah. Bagaimana build up ya. Sehingga mereka bisa melihat pergerakan pemain-pemain rekan-rekannya gitu ya, Bung ya. Iya. Kita merindukan permainan seperti itu. Seperti ya tim nasional senior lah. Iya. Dan ini kan Boy, cikal bakal ini untuk jadi pemain ke depan dari mereka ini. Ya betul. Makanya saya bilang saya tertarik dengan Evandra karena cara bermain dia ini bagus. Iya. Kalau pembenahan di 3-4 tahun ke depan, dia masuk di U20, U19, ini cakep nih anak. Nah, Bung, satu lagi, Bung. Saya melihat yang kelebihannya, walaupun kita melihat tadi ada beberapa catatan yang harus dibenahi oleh Nova. Misalnya pertahanan yang kuat, oke. Emosi, Bung, yang terkontrol. Saya angkat jempol untuk ketika melawan Kuwait. Tidak gampang ya, terprovokasi. Diprovokasi pemain Kuwait. Pemain semua anak-anak tenang, tidak ada yang membalas, tidak ada yang melakukan hal-hal yang bisa mengundang kartu, nggak ada Bung. Semua kan itu juga kan harus lihat dari pelatihnya. Mungkin Nova sudah melihat bahwa jangan gampang Anda termakan dengan pancingan lawan, terprovokasi, bermain dengan main tenang. Ya karena kalau Anda terprovokasi, rusak permainan, nggak terkontrol lagi kan. Itu yang diinginkan oleh lawan. Apalagi ketika Kuwait mungkin dalam posisi tertinggal. Kita harus betul-betul bisa mengamankan gol ini. Jadi itu mungkin sudah wejangan-wejangan dari Nova itu yang buat anak-anak. Biasanya Boy, kalau anak muda begini kan begitu terpancing kan. Wah sudah. Naik mereka tuh. Ditarik, dia tarik lagi. Hajar. Iya kan, ditendang lagi. Tapi anak-anak main cool Bung. Iya tenang. Cool. Karena pertandingan pertama kan selalu menentukan. Berat, sulit tapi sangat menentukan. Dan Kuwait yang terpancing emosi. Dan Kuwait karena Kuwait sebagai tuan rumah kan berambisi, Bos. Nah, Bung, fisik 90 menit saya lihat bagus juga ya. Iya. Ini.
Oke, tapi tetap harus, ya tetap Noval harus meningkatkan. Iya. Harus fisikin. Walaupun kita sudah lihat oke, tapi Karena nanti lawan Jepang, kalau Korea, Jepang, Korea, Iran, Uzbek, wah, iya. Thailand juga dengan postur badan pasti Iya. lebih besar lagi. Betul. Ya. Dan kita bisa melihat lawan-lawan kita itu menjadi evaluasi bagi Noval. Oke, Ya. Bung, untuk sampai bulan April, Ya. kira-kira apa yang kita bisa coba usulkan untuk U17 ini? Selain dari ya latihan lagi yang lebih rutin, apakah butuh juga untuk try out Bisa aja. entah ke Asia atau ke ya Asia lah? Karena kan kalau Uji kita tanding. tidak punya uji tanding, bagaimana anak-anak bisa terbiasa Iya, bermain? betul, Cuma betul. latihan dengan latihan. Kita perlu untuk uji tanding, bisa melihat sekarang kemampuan anak-anak itu. Ya kita bermain misalnya, nggak usah tanggung-tanggung di ASEAN aja. Kita ketemu dengan Malaysia, ketemu dengan Thailand. Malaysia nggak lolos. Iya nggak apa-apa. Malaysia nggak lolos ya. Malaysia Iya, nggak apa-apa. Kita main dengan mereka. Iya. Mau dengan Singapura juga nggak apa-apa, kita main Singapura. Iya. Iya kan? Iya. Kita bermain juga dengan Thailand yang lolos. Kita cari juga Vietnam. Nggak apa-apa. Ini biaya nggak terlalu tinggi. Kita harus jauh-jauh ke Eropa atau kemana. Dengan mereka-mereka ini udah cukup. 3-4 kali tryout bermain kan Nova bisa melihat anak-anak itu bermain. Dan Thailand bagus. Vietnam bagus. Di situlah diuji kemampuan kita. Nggak apa-apa. Namanya sepak bola harus ada kalah menang. Tapi namanya uji coba. Ini membuat Nova bisa melihat, oh pemain ini di sini. Jadi nggak perlu ke Eropa ya, Bung? Nggak perlu, kalau menurut saya ya. Untuk apa? Iya, nggak Tour perlu dia- ke Eropa. iya. Justru kita undang mereka ke sini Sini bermain atau kita datang Oh, ke sana. Ini kan temanya Piala Asia. Untuk apa kita ke Eropa? Bermain dengan level tim-tim Asia. Iya. Jadi kita bermain aja dengan, jangan usah jauh-jauh. Iya. Dengan tim-tim ASEAN aja. Nggak usah kita mesti ke Korea. Satu lagi, Bung. Apa perlu lagi pemain diaspora? Selain Matthew Baker? Perlu. Serius, sekali. Bung? Iya, Perlu lagi? perlu sekali kalau saya. Kan itu kelihatan dengan seorang Matthew aja kemarin bagaimana ya punya cara bermain bagus. Jadi kalau ada 3-4 Matthew yang ada di sana dan bermain di semua di gelandang, kita perlu ada pemain yang Paling bisa nggak satu mengatur. di gelandang, satu di depan. paling tidak. Ya 3-4 pemain lagi tambah. Ini penting, boy. Kelihatan sekali kan cara bermain, visi bermain bola yang bagus. Mesti ada pemain di tengah yang bisa. Yang kita bahas tadi Evander, oke, tapi harus ada pemain yang bisa mengatur. Oke. Itu. Oke. Bung, kita tinggalkan U17, biarkan Coach Nova berpikir keras, Ya. menentukan ide-ide apa untuk meningkatkan performa dari U17. Kita berikan selamat ya buat U17. Oke. Buat Sobat Sportify berikan selamat buat U17 yang lolos ke putaran final. Nah, ini yang tim seniornya, Bung. Tinggal berapa hari lagi ya, Bung? 17 hari lagi. kalau 17 melihat. hari 16 lagi sampai kita 17 hari. akan menjadi host di GBK melawan Samurai Biru, Bung. Iya. Nggak tanggung-tanggung. Nah, ini nih, Bung. Kalau ngelihat statistik dari Jepang ini nih, Bung ya. Iya. 3 kali menang, 1 kali seri, gol memasukkan 15. Ya. 15, Bung. Kemasukan 1 gol. Itu pun kayaknya gol bunuh diri. Gol bunuh diri lawan Australia. Iya, lawan Mendikanang. gol bunuh diri. 1-1. Artinya semua kita udah tahu kekuatan dari Samurai Biru, levelnya udah seperti apa. Kedalaman tim ini pun juga super top, super mewah. Iya. Kita masih ada nggak, Bung, peluang kita? Kalau bicara peluang, saya pikir masih harus ada dong. Kita tetap harus optimis. Walaupun yang datang itu adalah tim sekuat Jepang. Kalau lihat dari peringkat dia lebih menakutkan dibandingkan Australia kan. Australia 24. Mereka 16, boy. Naik 2 tingkat dari 18. Dan mereka punya level, sudah level Eropa. Oh iya, setuju. Mereka 2 kali kalahin Jerman. Di Piala Dunia mereka kalahin dan pertandingan persahabatan mereka hajar dengan 4 gol. Jerman, 4 gol. Spanyol, juara Eropa, mereka hajar di Piala Dunia. Iya. Kalah kan sama Jepang. Ini Jepang loh. Dengan materi yang sama yang mereka tampil nanti melawan Indonesia. Ya. Dan juga ketika mereka mengalahkan kita di Qatar. Nah, Ya. tapi kalau melihat ke belakang lagi, ya, saya pikir kita punya peluang, boy. Kalah 3-1. Itu pun ada gol bunuh diri lawan Jepang di Piala Asia. Oh, di Piala Asia. Piala Asia kan? Ya. Jepang dengan pemain yang sama. Pemainnya sama. Kita Pelatih yang berbeda. sama. Ya, pelatih yang sama. Ya. Pelatih kan Hajime Moriyasu. Ya. Sama. Nah, kita cuma ada gol bunuh diri sama 1 penalti. Penalti pertama itu dari Jordi. Dan mereka hanya dari sebuah open play-nya 1 gol. Dan mereka merasa susah. Main dengan pemain-pemain. Kita bisa masukin 1 gol, Bung. Iya, Sandi. Sandi kan? Iya. Sandi Walsh kan? Iya, ke gawang Suzuki waktu itu. Jadi, kalau melihat dari sana, wajar saya menarik ketika Moriyasu mengatakan, memperingatkan anak-anak dia, jangan memandang remeh. Indonesia saat ini beda dengan di Qatar. Mereka ada 7-8 pemain baru yang belum kita pernah hadapi mereka. Dan mereka punya kelas bagus bermain di Eropa. Ya. Itu diperingatkan, boy. Walaupun Jepang juga punya 19 pemain yang main di Eropa, tapi kita dia
Ada Jai, kemarin belum ada Iya. Jai Ises, masih Elkan Bagot, Jordi segala. Sekarang sudah Jai, Mes Hilgers sudah ada di sana. Ada Calvin Verdong, Martin Pas. Ya, jadi Iya kan? kita optimis lah. Iya, Tom Hai. Kita optimis bisa poin ini. Harus optimis walaupun Harus. itu Jepang yang datang. Ya. Ya, kita harus dengan materi pemain ketambahan Tom juga ada Ragnar, ada Eliano kan? Iya. Yang bisa. Yang penting tergantung tinggal STY memaksimalkan tim yang ada dan menampilkan materi starting 11 terbaik. Oke, STY. Ya. Kemarin waktu podcast dengan Arya kan sudah mengatakan bahwa Ketum sudah bertemu dengan STY. Ya. Artinya ada catatan-catatan Ya. dari Ketum melihat pertandingan, dari pengamat, dari podcast, dari netizen, apa yang diinginkan perubahan dari STY. Yang Iya, mungkin kita kan nggak tahu pembicaranya bagaimana, tapi dari saya catatan-catatan penting dari Ketum ya, setelah melihat pertandingan lawan Cina tentunya tidak boleh terulang lagi di saat akan menghadapi Jepang. Kita harus fokus karena inilah kesempatan di November untuk kita menghasilkan poin, menentukan langkah kita untuk menuju ke putaran keempat kalau dengan asumsi kita peringkat keempat atau peringkat ketiga sesuai yang diinginkan oleh STY. Setelah kalah lawan Cina kan kita agak berat untuk masuk di peringkat kedua. Ya. Kecuali catatan itu kita bisa menang membuat suatu ledakan besar di GBK, mengalahkan Jepang, mengalahkan Arab, baru kita bisa ada posisi kedua. Karena Iya. karena tahun depan kita masih punya 4 pertandingan, dua diantaranya di kandang Bahrain dan Iya. Cina kan. Ya. Yang penting kalau kita membuat keledakan itu, tapi draw aja melawan Jepang boy, karena kita bahas itu udah luar biasa. Iya, draw Draw, saja. apalagi kita menang. Jepang Nggak itu bisa dibayangkan itu. Iya, bayangkan Bung, Jepang itu meraih poin 10 itu banyak juga main di luar, Bung. Iya, mereka hajar Bahrain 5-0. Iya. Mereka hajar Arab 2-0. Main di Arab. Jadi bayangkan Arab akan ke mereka dan Bahrain ke mereka. Cina mereka hajar 7. Dan saya yakin mereka menang lawan Cina. Cina lawan kita juga kok kalah ball position. Iya. Walaupun mereka menang 2-1. Kita tekan habis, mereka lebih banyak bertahan. Apalagi lawan Jepang. Betul. Makanya kalau kita imbang di GBK lawan Jepang, saya bilang ini top. Dan kesempatan itu terbuka boy, ada. Karena saya yakin dengan ada Jai, ada Martin Pas, Oke. Mes. Jai berarti main ya. Main. Formally main Main. dia karena kartu kuning di putaran kedua Kartu kuning diputihkan. lawan Vietnam di Hanoi. Ya, ketika diputihkan kita ya. menang 3, ya diputihkan. Jadi dia cuma tercatat lawan Cina aja kemarin. Cuma harus ada peringatan boy. Jangan sampai kena kartu kuning lagi lawan Jepang. Nggak bisa main lawan Arab. Oh iya. Iya Dia- dong. Dia pasti tahu itu. Pasti Jai tahu. Dia pasti tahu Nah, itu. Jenner kan back to back kena. Nah. Ya kan lawan Bahrain dan lawan Cina sehingga Jenner nggak bisa main. Ivar tuh nggak bisa Iya. main, iya kan? Jadi Tetapi- Ivar yang nggak main. Nggak main, tapi lawan Arab Ivar bisa main. Oke. Nah makanya kita kekurangan gelandang satu. Nah kehadiran dari Justin Hubner ini yang bisa dioptimalkan. Nah, Justin Hubner sudah fit ya, Bung ya? Cedera udah oke. Udah oke. Ya. Tinggal Posisi dia kalau nggak di bisa 3 back di 3 back belakang atau di gelandang bertahan. Karena kan dia dicoba di U23 kemarin dia bermain sebagai gelandang artinya bertahan. dia akan mendampingi Tom Haye. Tom Haye. Tom Haye. Karena di gelandang itu kan pasti ada Nathan Cho sama Tom Haye. Bisa aja dia akan main di situ untuk mengisi ketika Ivar nggak ada dia masuk di situ. Kalau menurut saya sih ya, saya coba Ya. membayangkan tiga itu, Bung. Jai, Hilger sama Hubner. Di tengah ada Tom Haye sama dan Nathan. Nathan. Bisa aja. Karena kan kemungkinan starting 11 pemain-pemain yang top itu bisa ditampilkan. Karena tidak boleh main-main. Mungkin ini satu peringatan dari Pak Erick Thohir juga harus Memaksimalkan, Pemain-pemain yang mengoptimalkan top, ya. pemain yang ada. bisa saja. Semua tuh pemain-pemain yang ditampilkan ya. Kalau pemain-pemain Diaspora. ya top yang sudah jadi warga negara kita. Sudah pemain Indonesia kan. Iya. Kita nggak perlu lagi bilang mereka naturalisasi. Mereka Ya, sudah Indonesia. setuju. sekarang. Tidak ada Mereka sudah lagi Indonesia. perkataan naturalisasi Iya. semua. Pemain-pemain yang bermain di Eropa itulah Oke. yang nantinya akan menjadi inti kekuatan kita. Berarti yang kita bayangkan, Bung, Verdong tidak lagi Tidak lagi bermain ditarik ke seperti dalam. ketika lawan Oh, Cina, enggak. agak ke dalam. Itu kan eksperimen juga yang ditarik ke dalam. Eksperimen. Di klub dia di Nimehan juga Iya. nggak akan mungkin ditarik kecuali terpaksa. Dia tetap ada di kiri Di kiri, betul. oleh pelatih dia. Makanya dia akan kembalikan bukan Sain lagi. Iya. Verdong akan di kiri dan Sandi akan bermain di kanan. Yes. Sandi posisi apa? Sembuh atau Oke. Udah pulih belum nih, Udah Bung? pulih. Oke. Kan lawan Cina pun dia kan masuk di bench. Kalau orang masuk di bench tapi berarti siap walaupun tidak 100% tapi siap bermain. Tapi Ya. lawan Jepang Sandi akan ada. Saya yakin Sandi akan bermain di kanan. Verdong di kiri. Ya bisa saja di tengah itu ya Justin Hubner, Mes sama Jai. ingat ya, Sandi pernah mencetak gol ke kawan Jepang. Jepang iya. Dan kipernya sama yang nanti akan Suzuki. bermain di Pemain Jepang. yang akan bermain di GBK. Iya. Iya. Bung, ini banyak netizen menyinggung terus Elkan Bagot, Elkan Bagot. Ya. Nah, Elkan Bagot
Kan sebenarnya tidak cedera, cuma Iya. ada problem non teknis Maksudnya nih saja, iya. dengan STY kali ya Bang ya. Saya kira perlu ada, ya Pak Ketua kan saya sudah pernah hubungi bicara bagaimana dengan Elkan ya. Semua ada kerendahan dari seorang STY. STY mau nggak nerima dia lagi. Dan harus duduk bersama. Atau Elkan sebenarnya mesti telepon lah, mesti bicara baik-baik, ya minta maaf kalau dia salah. Saya pikir itu gampang. Tinggal mungkin dua-dua mungkin ego ini, menjaga ego masing-masing yang kelihatan. Tapi saya pikir ini bisa diatasi. Karena bagaimanapun kita butuh Elkan. Kita tidak boleh melupakan dia. Terlepas mungkin dia punya kesalahan kemarin, yang dikatakan, oh nggak punya nasionalisme. Tapi ingat, dari putaran pertama di kualifikasi Piala Asia juga dia ikut andil luar biasa untuk meloloskan kita kan. Bagus. Di awal-awal juga dia oke. Di putaran awal, tapi kita nggak tahu setelah kejadian di U23 kemarin. Kalau Elkan ada, lalu siapa pemain kita lagi senior selain Rizky Ridho? Jordi ada, Hilgers ada, Itses ada, semua ada. Bung prefer kira-kira membayangkan nanti lawan Jepang 3 back belakangnya siapa nih Bung? Kalau Pemikiran Anda lah, pemikiran Anda. Kalau bisa dilihat itu ya pasti bisa Hapner, Mes sama Jai, ya. Hapner, Mes sama Jai. Ya, dengan asumsi bahwa Nathan dan Tom bermain duluan di gelandang, ya kan? Oke. Kalau STY ingin memaksimalkan satu pemain yang bermain di Liga 1, saya lebih condong Rizky Ridho. Ya, untuk main. Setuju. Rizky Ridho. Setuju. Bisa mencadangkan Yassin Hapner untuk main sebagai super sub, kedua menggantikan Nathan. Iya, antara dua itu ya. Dua itu. Yang dua yang pasti ada di tengah tuh yaitu Itses sama Hilgers. Iya. Tinggal satu ini Tinggal satu lagi. Yassin atau Ridho. Either itu Ridho atau itu Hapner. Iya. Oke. Dan saya pikir Ridho bisa tampil di situ. Kalau memaksimalkan, kalau mendorong Yassin itu bisa bermain di gelandang bertahan misalnya. Untuk mengisi posisi. Semua kan tergantung di situ. Tapi yang lain itu sudah normal. Harus ditampilkan pemain yang oke, boy. So, 3 di depan Bung ya. Ya. Struik, Oratmangun, Ragnar. Satu lagi yang kira-kira Bung pikir ideal untuk lawan Jepang siapa Bung? Ragnar di kiri, ya. Kemudian Rafael di tengah. Oh ya, false nine ya. Ya, kemudian di kanan itu Eliano harus didorong ke depan karena mungkin melawan Bahrain kemarin ketika dia menggantikan Sandi di babak kedua, dia tidak optimal bermain. Mungkin dari situ yang membuat STY ini melihat bahwa dia kurang bagus dengan taktikalnya STY. Ya, sehingga tidak dipasang lawan Cina. Padahal ini pemain siap kan, tidak cedera. Nah, harus kembalikan lagi dia bermain karena Eliano dia ingin bermain ke depan. Bukan lagi bertahan. Boleh dia memang di kanan, tapi dia lebih cenderung lebih kuat dalam gelandang serang atau bermain ke flank karena memang dia di flank. Nah, kalau Eliano, Rafael dan Ragnar Oratmangun, saya pikir oke. Kemudian di 4 gelandang itu, di kanan ada Sandi, di kiri Verdong, Tom Hae dan Nathan. Kan 4. Ya. Jadi belakang itu kita bahas tadi. Jai, Mes, salah satu di antara Ridho Yassin atau Hapner. Kalau penjaga gawang udah pasti dong. Udah, Martin Martin Pas. Ya. Jadi itu saya pikir kombinasi terbaik untuk menghadapi Jepang. Jangan diubah-ubah lagi. Dan ban kapten kembali ke Bang Jai dong. Itses. Iya dong. Pemain yang luar biasa ya. Bagaimana punya visi bermain bola yang jelas, seorang leadership. Iya. Tapi siapapun yang menjadi cadangan, kedalaman, mereka juga harus siap 100%. Iya. Iya kan? Betul. Witan, semua kedalaman. termasuk siapa? Bek kiri kita, bek kanan kita, kapten mantan Asnawi, Sain Patinama, semua harus siap. Semua harus siap. Harus siap. Karena lawannya nih nggak main-main. Nggak main-main. Jepang, ya kita nggak usah bahas Jepang lah. Teknik bagus, fisik bagus, kedalaman bagus. Mereka mau pakai 4-4-2, 3-5-2, 4-2-3-1, semua tersedia, Bu. Tersedia. Sama Jepang udah, boy. Nanti kita bahas di berikut tentang Jepang ini bagaimana. Tapi semua penelitian sudah tahu. Bagaimana kalau lihat pertandingan-pertandingan mereka. Waduh, sudah. Endo, udah banyak lah. Juga semua. Mitoma, semua. Ueda Kamada, semua. Ngeri. Jadi memang pemain ke-12, penonton. Itu yang ditakutkan oleh Jepang. Moriyasu juga ingatkan bahwa mereka punya penonton ini harus berperan. Penonton di GBK itu yang mereka mungkin atmosfer ini yang bisa berpengaruh terhadap mereka. Dan Bahrain harus tahu bahwa kita adalah tuan rumah yang baik. Iya. Ya kan, kita nggak neko-neko. Nggak ada. Nggak ada hal seperti begitu. Ketakutan yang dibuat-buat aja. Ketakutan yang dibuat-buat. Dan kita perlihatkan ketika melawan Jepang. Iya. Bahwa penonton kita ya penonton yang kan Pak Erik udah bilang kan kita try lawan Jepang sama lawan Korea. Kita tunjukin bahwa kita adalah tuan rumah yang baik. Iya. Gitu. Oke Bung, semoga ya. Semoga ya supaya dalam waktu 15 hari ini
Tidak ada pemain yang cedera, Bung ya. Itu Yang main di Eropa, Itu dia. yang main di Liga 1 nggak ada. jangan cedera. sampai Itu kita berdoa bersama. Kita berdoa ya. supaya nggak ada yang cedera. Semua fit, semua Semua bugar. fit, semua oke. Enak. Ya kan? Semua fresh, semua semangat. Iya, jangan sampai Jai cedera, Verdong cedera. Iya. Bahaya, boy. Bahaya. Oke, Bung Ropan, siap. Mungkin minggu depan lagi kita akan Ya. coba bahas lagi. Mungkin kita mengundang siapa ya, Pak Marji atau Ya, siapapun. kita ngobrol-ngobrol lah sama kayak Iya kan? kemarin kan. Betul ya. Iya, biar seru lah obrolan Oke. kita. Terima kasih Bung Ropan. Sama-sama, Boy. Terima kasih juga buat sahabat Sportify. Kita ketemu lagi di minggu depan. Sampai jumpa.